warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam pembelajaran PPKN kelas 8 SMP Negeri 3 Parepare. Materi bab 1, memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Perumusan Pancasila sebagai dasar negara dipelopori oleh organisasi pertamanya, yaitu BPUPKI, yang diketuai oleh Ratchitman Wedeo Diningrat dengan wakil ketua Ishi Bangasi Yosio dan RP Seroso. Sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 membahas tentang rumusan dasar negara Indonesia meskipun belum mencapai kesepakatan. Sidang kedua BPUPKI pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945, Jelatuh Hari menemui Muhammad Hatta dan menyampaikan aspirasi agar 7 kata pada pernyataan pertama rumusan dasar negara dihapus, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Peran para pendiri negara dalam merumuskan dasar negara ada 3 tokoh, yaitu Mr. Muhammad Yamin, Profesor Dr. Sehwomo, dan Insinyur Soekarno, yang masing-masing memiliki 5 gagasan untuk dasar negara. Proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Pertama, Pancasila sebagai dasar negara dirumuskan oleh BPUPKI. Kemudian dilanjutkan oleh PPKI untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Kemudian pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan hari proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian pada tanggal 18 Agustus PPKI melakukan sidang untuk menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjadi cikal bakal Pancasila sebagai dasar negara, karena Pancasila termuat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Fungsi dan peranan Pancasila. Yang pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia berfungsi agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Setiap bangsa dan negara tentu memiliki jiwa. Dalam hal ini, Pancasila menjadi jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sendiri telah ada sejak bangsa Indonesia lahir, yaitu sejak proklamasi kemerdekaan. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia berfungsi, yaitu sebagai hal yang memberikan corak khas bangsa Indonesia dan menjadi pembeda yang membedakan bangsa kita dengan bangsa yang lain. Yang ketiga, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum berfungsi sebagai sumber hukum yang mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia. Semua hukum harus tunduk dan bersumber dari Pancasila. Setiap hukum tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Setiap sila Pancasila merupakan nilai dasar, sedangkan hukum adalah nilai instrumental penjabaran dari nilai dasar. Yang keempat, Pancasila sebagai perjanjian luhur berfungsi dan disepakati melalui sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Walaupun disahkannya Pancasila hanya sebuah panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, tetapi PPKI sebenarnya adalah suatu badan yang mewakili rakyat. Jadi Pancasila merupakan hasil perjanjian bersama rakyat. Yang kelima, Pancasila sebagai cita-cita bangsa dan tujuan bangsa memiliki fungsi, yaitu untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Yang keenam, Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah sebagai konsekuensi ditetapkannya Pancasila oleh bangsa Indonesia sebagai negara, dan juga merupakan perwujudan pelaksanaan Pancasila secara murni dan konsekuen. Yang ketujuh,
Pancasila sebagai moral pembangunan. Pancasila dijadikan kerangka acuan, tolak ukur, parameter, arah, dan tujuan dari pembangunan. Makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup. Yang ketiga, arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Yang pertama, kita bahas yaitu dasar hukum Pancasila sebagai dasar negara, tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Kedua, terdapat dalam Dekret Presiden 5 Juli 1959, Ketetapan MPRS nomor 20 MPRS 1966 tentang Memorandum DPR GR mengenai sumber tertib hukum Republik Indonesia dan tata urutan peraturan perundangan Republik Indonesia. Instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968, Ketetapan MPR nomor 18 MPRS 1998 tentang pencabutan Ketetapan MPR RI nomor 2 MPR 1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila Eka Prasetya Pancakarsa. Pancasila sebagai pandangan hidup. Pancasila dijadikan dasar dan motivasi dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila dijadikan dasar untuk mencapai tujuan negara, sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian, tugas untuk materi ini yaitu tuliskan arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Selamat mengerjakan anak-anak dan terima kasih sudah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.